Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Mesra mengenal surah Al-Quran selama Ramadan. Di hari keempat ini, kita akan melanjutkan kajian kita untuk mengenal lebih jauh surah Al-Ahzab. Sahabat Al-Quran, surah Al-Ahzab adalah surah ke-33 dalam susunan Mushaf Al-Quran. Surah ini berstatus Madaniyah dan terdiri atas 73 ayat. Dalam berbagai mushaf dari Mesir, Arab Saudi, Maroko, Pakistan, hingga Iran, surah ini dikenal dengan nama yang sama yaitu surah Al-Ahzab. Sahabat Al-Quran, kata Ahzab dalam bahasa Arab berarti golongan-golongan atau kelompok-kelompok manusia. Bentuk tunggal dari kata Al-Ahzab sendiri adalah hizb, bermakna satu kelompok atau pasukan. Dalam Al-Quran, kata Ahzab ditemukan sebanyak 11 kali di 7 surah berbeda. Salah satunya disebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat 20 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yahsabunal ahzaba lam yadhhabu wa iyyatil ahzabu yawaddu law annahum baduna fil a'rabi yas'aluna an anba'ikum walau kanu fikum ma qatalu illa qalila. Yang artinya, mereka mengira bahwa golongan-golongan yang bersekutu itu belum pergi. Jika golongan-golongan itu datang kembali, mereka pasti ingin berada di dusun-dusun bersama-sama orang Arab Badui, sambil menanyakan berita tentangmu. Seandainya mereka berada bersamamu, niscaya mereka tidak akan berperang kecuali sebentar saja. Sahabat Al-Quran, khusus dalam surah ini istilah Ahzab merujuk pada pasukan besar gabungan musuh Islam yang bersekutu untuk menyerang Madinah pada tahun ke-5 Hijriah. Mereka terdiri atas berbagai suku, yaitu suku Arab seperti Quraisy, Ghatafan, Huzail, dan Khuza'ah. Mereka berkoalisi dengan kaum Yahudi Bani Nadir dan Bani Quraizoh. Peristiwa besar ini dikenal dalam sejarah Islam sebagai Perang Ahzab atau Perang Khandaq. Pada bagian awal surah dari ayat 9 sampai 27 memaparkan kisah peperangan itu secara mendalam. Rasulullah SAW menyebut perang ini sebagai titik balik sejarah, yang melalui pernyataannya, setelah ini kitalah yang akan memerangi mereka dan mereka tidak akan lagi berinisiatif memerangi kita terlebih dahulu. Pernyataan ini menandai berakhirnya masa bertahan dan dimulainya masa kemenangan Islam. Karena peristiwa besar itulah surah ini dinamai Al-Ahzab. Sahabat Al-Quran, nama Al-Ahzab telah lama dikenal di kalangan sahabat dan tidak ditemukan nama lain untuk surah ini. Meski tidak secara langsung dinamai oleh Nabi SAW, sebutan ini digunakan secara luas dalam berbagai mushaf, tafsir, dan kitab hadis. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari disebutkan, An Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala, nasakhtu sufa fil masahif. Fafaqattu ayatan min suratil ahzabi kuntu asma'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u biha. Zaid bin Thabit berkata, pada saat menyalin lembaran-lembaran mushaf, aku kehilangan salinan satu ayat dari surah Al-Ahzab yang aku pernah dengar langsung dari bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Al-Quran, salah satu riwayat penting datang dari Zaid bin Thabit, yaitu sekretaris wahyu Rasulullah. Ia menceritakan bahwa ketika menyalin mushaf, Zaid menemukan satu ayat dari surah Al-Ahzab yang hanya ada di tangan Khuzaimah bin Thabit Al-Ansari, yaitu seorang sahabat yang kesaksiannya dinilai setara dengan 2 orang. Ayat itu berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minal mu'minina rijalun shadaqu ma 'ahadullaha 'alaihi. Yang artinya, di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Quran Surah Al-Ahzab ayat 23. Riwayat lain datang dari Ibnu Abbas yang juga menegaskan bahwa Surah Al-Ahzab adalah surah yang masuk dalam kategori Madaniyah. Ibnu Abbas menyatakan, Unzilat suratul Ahzab bil Madinah. Surah Al-Ahzab diturunkan di Madinah. Penetapan ini kemudian diteruskan oleh para tabi'in dan ulama setelahnya. Wallahu a'lam. Sahabat Al-Quran, demikianlah pembahasan kita di hari keempat bulan Ramadan ini tentang surah Al-Ahzab.
Sampai berjumpa lagi di pembahasan esok hari dan jangan lupa ikuti terus channel ini bersama Satu Hari Mengenal Satu Surah, Satu Langkah Lebih Dekat dengan Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.